Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latvia Wardani dengan akronim 002 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan soal pertama, yaitu jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan interfikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Jadi di sini Discover client mengirim broadcast ke jaringan untuk mencari server. Server merespon dengan Discover yang berisi IP, gateway, DNS, dan waktu sewa atau flash time. Request client memilih salah satu penawaran dan mengirim DHCP request sebagai konfirmasi. Server mengirim untuk mengonfirmasi IP tersebut menggunakan klien. Identifikasi di tahap kegagalan VLAN 10 tidak dapat IP. Jika klien tidak mendapatkan respon sama sekali, gagal di tahap discover, kemungkinan relay again atau koneksivitas VLAN gagal. Jika dapat over tapi tidak dapat IP final, gagal di request atau server penuh, konflik IP atau relay habis, maka VLAN 10 ini tidak akan mendapatkan IP. Yang kedua yaitu DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis, sertakan konsep istilah teknisnya. Baik, di sini mekanisme teknis agar VLAN 10 dan 20 mendapatkan IP dari DHCP server ke VLAN 30. DHCP server hanya berada di VLAN 30, sedangkan di VLAN lainnya, di VLAN 10 atau 20, agar klien tetap bisa memperoleh IP otomatis, digunakan DHCP relay atau agen konsep IP helper address. Di sini penjelasan teknisnya berupa router atau layer 3 switch harus mengaktifkan DHCP relay agen di setiap interface VLAN. DHCP relay meneruskan broadcast dari DHCP discover dari VLAN 10 dan VLAN 20 ke server DHCP di VLAN 30 dalam bentuk unicast. Selanjutnya yaitu server DHCP mengirim DHCP cover kembali melalui relay ke klien. Istilah teknisnya yaitu DHCP relay, IP helper address, unicast, forwarding, dan VLAN broadcast domain separation. Yang ketiga yaitu soalnya ditemukan log berikut dan analisis penyebab teknis, dampak terhadap jaringan, solusi jangka pendek dan solusi jangka panjangnya. Di sini saya akan menganalisis yang pertama yaitu penyebab teknisnya. Nah, di sini analisis log penyebab teknisnya yaitu pool IP di DHCP sudah habis. Flash time terlalu lama sehingga IP belum dilepaskan. Konfigurasi subnet mask atau scope salah adalah perangkat yang mengambil IP statis di rentan DHCP. Dampak terhadap jaringan yaitu klien tidak mendapatkan IP atau tidak terkoneksi ke jaringan. Potensi konflik atau network downtime meningkat. Solusi jangka pendeknya yaitu tambahan rentang IP baru sementara, perpendek flash time agar IP cepat tersedia kembali, lepas IP
lepas IP lama dari release database atau release manually. Solusi jangka panjangnya yaitu gunakan subnet lebih besar atau tambahkan VLAN baru terhadap DHCP management atau poly dan IP utilization monitoring. Gunakan sistem otomatis untuk reclaim IP yang tidak aktif. Nah, lanjutannya, terjadi konflik IP VLAN meskipun menggunakan DHCP. Sebutkan 5 kemungkinan penyebab teknik metode verifikasinya. Baik, yakni konflik IP VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP, kemungkinan penyebab teknisnya yaitu yang pertama, route DHCP server aktif memberikan IP duplikat. Selanjutnya yaitu list database korup atau tidak sinkron antara primary key dan backup DHCP. Selanjutnya yaitu switch atau router menyimpan cache atau ARP lama yang belum diperbarui. Selanjutnya yaitu DHCP relay, salah satu konfigurasi menyebabkan IP sama diberikan kedua VLAN. Nah, mode verifikasinya yaitu digunakan perintah ARP atau ipconfig, also IP DHCP, jalankan ping dan rping untuk mendeskripsikan duplikasi. Cek log DHCP server yaitu seperti var, log, clog, atau journal. Analisisnya yaitu analisis paket dengan WIRSec untuk melihat penawaran IP ganda. Selanjutnya yaitu nomor 5, jika terjadi route DHCP server di jaringan, jelaskan mekanismenya, cara mendeteksinya, dan mitigasi pada switch dan konsep DHCP snooping-nya. Baik, di sini jika terjadi route DHCP server, mekanisme serangan, route DHCP server akan memberikan IP palsu kepada klien agar lalu lintas diarahkan ke gateway atau DNS milik penyerang. Serangan man in the middle. Cara mendeteksi secara forensik, gunakan WIRSec untuk mendeteksi lebih dari satu sumber DHCP. Periksa match, address, dan sumber IP yang mengirim DHCP. Bandingkan dengan antara server DHCP resmi dan mitigasi pada switch management. Aktifkan DHCP snooping pada switch agar hanya port tertentu yang boleh meneruskan pesan DHCP server ke port lainnya, atau memblok DHCP yang tidak sah. Konsep DHCP snooping yaitu fitur keamanan switch layer 2 yang membangun table bidding dan port match IP, serta mencegah respon DHCP palsu dari port yang tidak percaya. Nah, selanjutnya yaitu rancangan konfigurasi DHCP. Yang di situ ada VLAN 10 yaitu 200 user dan last time 1 hari optimal untuk lingkungan kampus. Option 3 yaitu gateway, option 6 yaitu DNS. Reservasi printer range IP disesuaikan dengan jumlah user 200, gateway menunjukkan ke router VLAN 10, DNS menggunakan server inter VLAN, printer mendapatkan IP untuk stabilitas jaringan. Selanjutnya yaitu soal DNS. Jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai recursive dan
resolver di klien VLAN di bawah ini, yaitu server DNS yang bertugas mencari jawaban atas permintaan klien. Resolver akan meneruskan permintaan ke server lain seperti root, TLD, hingga autotatif sampai mendapatkan jawaban, lalu mengembalikan ke klien. Contoh DNS seperti server memiliki ISP atau lokal kampus yang meneruskan query ke internet. Autotatif server. Autotatif server adalah server DNS yang menyimpan data asli dan sebuah domain zone file. Server meneruskan ke server lain. Contohnya yaitu seperti DNS server kampus yang menyimpan catatan domain app kampus atau lokal. Baik, soal nomor 2 yaitu reverser lookup, yaitu mekanisme PTR record. PTR yaitu pointer record, digunakan untuk mengubah alamat IP menjadi nama domain atau reverser DNS lookup. Ketika klien melakukan lookup 192.168.30.30, DNS akan mencari di reverser zona biasanya 30.162.192 yang mencocokkan PTR record. Yang B yaitu struktur reverser zone. Reverser zone digunakan untuk mencatat IP dan domain yang berhubungan. Selanjutnya yaitu contoh format zone file yang benar, yaitu isi file /etc/bin/db .192.168.30. Yang ketiga yaitu analisis tambahan. Jika reverser lookup tetap gagal, kemungkinan penyebab Venzol reverser belum dibuat atau salah penamaan. Selanjutnya yaitu zone belum ditambahkan di konfigurasi nameadd lokal, layanan bin, atau belum di restart. Firewall memblokir 53 up TCP. Terus solusi, kebijakan, dan teknis blokir DNS eksternal pada firewall, arahnya paksa ke DNS internal. Kebijakan edukasi, penggunaan agar memakai DNS internal untuk keamanan jaringan. Network aperture terhadap NAT. Yang kelima yaitu di sini resiko dalam DNS dan cara mengatasinya. DNS cache poisoning, resikonya data cache DNS manipulasi agar pengguna diarahkan ke situs palsu, atau mitigasi digunakan validasi respon ID atau kurangi TTL cache. Yang B yaitu zone transfer tidak sah. Resiko pihak luar bisa menyalin seluruh data DNS zone seperti nama, host, IP, dan lain-lain. Mitigasi yaitu batasi zone transfer hanya untuk secondary server tertentu, digunakan allow transfer pada bin. Selanjutnya yaitu DNS inflammation. Resikonya penyerang menggunakan DNS untuk serangan DOMS dengan memperbesar traffic ke target. Mitigasi yaitu nonaktifkan recursive query di bagian publik, dibatasi red query yang digunakan firewall. Selanjutnya yaitu DNS tunneling. Resiko penyerang membuktikan data dalam query DNS. Mitigasi yang mencurigakan atau monitor traffic DNS abnormal dan memblokir domain yang mencurigakan. Lanjut, di sini kita akan konfigurasi topologi yang ada di soal atas. Yang pertama di sini kita buat
routernya, ada router, dan kita kasih PC. Selanjutnya kita kasih PC lagi di bawahnya, dan tidak lupa kita pakai server. Kita kasih server di sini. Selanjutnya kita cari multi-layer switch. Nah, kita sambungkan menggunakan kabel strike dari PC ke multi-layernya. Kita hubungkan router, dari router ini sudah seperti ini bentukannya. Selanjutnya di sini kita beri nama, di sini staff, di sini lab, dan di sini server. Nah, untuk routernya di sini masih berwarna merah. Kita on-kan dulu ke dalam router. Lalu kita config di fast ethernet 0/0. Nah, di sini sudah nyala untuk router ke multipliernya. Selanjutnya yaitu sudah menyala berwarna hijau, lalu kita konfigurasi ke switchnya. Selanjutnya kita masuk ke sini, NFT dan VLAN 10. Staff VLAN 20. Terus Nemnet,
30. Server X sudah di X. Selanjutnya yaitu kita show VLAN brief. Muncul dan seperti ini, dan switch on switchboard. Switch. Switchboard mode. INTF1.
terus pas pas
Maaf, sebelumnya tadi saya menggunakan kabel strike, tapi ternyata kabel strike-nya tidak bisa, jadi saya menggunakan kabel cross. Di sini juga saya menambahkan switch, karena tadi saya memakai routernya tidak bisa, error. Saya coba tadi menggunakan clay, dan kita coba tes ping. Tadi kita juga udah ngoding di multi layernya. Kita coba ping dari staff ke lab, sukses, dan dari server ke lab, sukses. Selanjutnya dari staff ke server, sukses, dan selanjutnya dari multi layer ke server, sukses. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.